Sejarah lengkap Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907. Ia memulai karir militernya di Koninklijke Nederlands Indische Leger atau disingkat KNIL atau KNIL atau Tentara Kolonial Belanda pada tahun 1923. Selama masa penjajahan, Gatot Subroto kerap menunjukkan keberaniannya meskipun berada di bawah struktur militer kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, ia bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949, Gatot Subroto berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda. Salah satu kontribusi pentingnya adalah dalam berbagai operasi militer, termasuk menghadapi agresi militer Belanda kedua. Ia dikenal sebagai komandan yang tegas dan mengutamakan disiplin serta dedikasi kepada negara. Setelah revolusi, karir militernya terus menanjak. Ia pernah menjadi Panglima Teritorial 4 di wilayah Jawa Tengah dan Panglima Tentara dan Teritorial atau Pangdam 3 Siliwangi. Gatot Subroto juga dikenal karena berperan penting dalam meredam pemberontakan seperti DITI di Jawa Barat. Ia sering menegaskan pentingnya integritas dan disiplin dalam tubuh militer, serta bersikap tegas terhadap korupsi di lingkungan angkatan bersenjata. Jenderal Gatot Subroto adalah salah satu tokoh yang dekat dengan Jenderal Sudirman dan beberapa tokoh penting dalam pembentukan Angkatan Darat modern. Pada tahun 1959, ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasad. Dalam jabatan ini, ia berperan aktif dalam reformasi militer dan memperkuat profesionalisme tentara. Sayangnya, pada 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal dunia karena sakit. Atas jasa-jasanya yang besar bagi negara, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota besar serta berbagai fasilitas umum seperti Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta. Gatot Subroto meninggalkan warisan besar dalam bentuk dedikasi, disiplin, dan semangat nasionalisme yang kuat di kalangan militer dan masyarakat Indonesia. Jenderal Gatot Subroto adalah tokoh penting dari bidang militer terkemuka yang diabadikan sebagai nama jalan di ibu kota Jakarta. Sepanjang karirnya, Gatot Subroto merupakan perwira yang disegani banyak orang. Bersama A.H. Nasution dan Aji Saleh, Gatot ikut memprakarsai partai yang berisi bekas pejuang bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau disingkat IPKI. Meski dianggap gendeng atau gila oleh beberapa kolega-koleganya, dan walaupun tidak selama seperti Urip Sumoharjo berdinas, pengalaman Gatot Subroto sebagai prajurit tergolong panjang, bahkan jauh lebih panjang timbang Sudirman, Nasution, dan Soeharto. Seabad silam ia lulus Taman Kanak-kanak atau Probal School. Gatot anak dari Sayyid Yudo Yuwono, seorang guru Twidi Inlandske di Jatilawang. Saat itu profesi guru sekolah sangat dihormati karena kebanyakan turunan priyayi. Bocah ini kemudian diterima sekolah di Eurovenske Lagere School atau ILS Banyumas, sebuah sekolah dasar elit khusus Belanda yang hanya bisa dimasuki segelintir pribumi pada zaman kolonial. Gatot bukan bocah pribumi biasa, berbeda dengan kebanyakan pribumi yang rendah diri. Gatot sebaliknya, dia bocah Banyumas sejati, Sahdan, orang Banyumas dan Bagelen, termasuk individu-individu yang suka berkelahi. Meskipun mereka bukan tipikal pembuat onar, profesi serdadu cocok untuk pemuda-pemuda Bagelen atau Banyumas. Mereka bisa mendaftar di Gombong untuk menjadi serdadu di zaman kolonial.
Gatot juga suka berkelahi, mirip Urip Sumoharjo dari Bagelen, Purworejo ketika kecil. Beraninya bukan cuma pada bocah lemah, tapi melawan anak-anak Belanda. Terakhir di ILS, Gatot berkelahi dengan anak Belanda. Tidak tanggung-tanggung, menurut saudara sepupunya, bocah ini berkelahi dengan anak dari residen Banyumas. Gatot pun dikeluarkan dari ILS yang elit itu. Saat itu dia masih kelas 4. Sekolah dasarnya pun terpaksa diselesaikan di Holland Inland School atau HIS Cilacap yang gengsinya di bawah ILS. Lepas masa bocah dan juga sekolah dasar, Gatot tidak mau sekolah lagi. Gatot Subroto ini lulus tahun 1927. Kala itu sekolah dasar terbaik di Indonesia harus ditempuh 7 tahun. Seringkali usia siswa ketika baru masuk di atas 7 tahun, bahkan lebih. Remaja bernama Gatot Subroto ini memilih bekerja. Dia sempat bekerja di kantor, tak betah berlama-lama, dia keluar dan akhirnya masuk militer. Gatot mulai masuk kader school di Magelang sejak Desember 1928. Gatot yang keras kepala dan suka berkelahi itu pernah masuk sel provos ketika masih bau kencur di dunia militer. Sebagai lulusan HIS, Gatot bisa jadi kopral atau sersan. Ayahnya yang priai tak suka dengan pilihan Gatot masuk militer kolonial yang disebut KNIL, Koninklijke Nederland Indische Leger. Meski sebagai sersan nantinya gajinya terbilang bagus, tetapi profesi militer adalah profesi hina di zaman kolonial. Gaji sersan KNIL jelang 1940 setidaknya 60 gulden pada 1930-an. Gatot adalah sersan kelas 2 atau sersan 2. Selesai pendidikan, dia dikirim ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Kira-kira 5 tahun Gatot berdinas di bumi rendang tersebut. Tahun 1934, Gatot mendapat latihan kepolisian, lalu ditempatkan di unit Marsose di Jatinegara. Unit tersebut adalah pasukan militer khusus yang sering dibekali tugas kepolisian. Gatot pernah juga ditempatkan di daerah Bekasi dan Cikarang. Di daerah itu, kekuasaan tuan tanah menyengsarakan rakyat jelata tak bertanah. Tidak jarang terjadi kerusuhan. Setelahnya, rakyat perusuh itu dipenjarakan. Gatot dengan sebagian gajinya sering membantu keluarga perusuh yang dipenjarakan itu. Gatot di mata komandan-komandannya bukanlah seorang sersan yang loyal. Kepada mereka, Gatot bukanlah menunduk, tetapi dia tetap keras kepala. Seorang komandannya menjuluki Gatot sebagai sersan gila. Menurut Matanase tahun 2016. Jelang masuknya Jepang, Gatot dikirim ke Ambon. Daerah itu sasaran terdekat armada laut Jepang. Dalam waktu singkat, KNIL dibungkam tentara Jepang. Tak ada kewajiban bagi Gatot untuk mati demi Ratu Belanda. KNIL hanya dunia yang harus dijalaninya sebagai pemuda keras kepala. Begitu KNIL tercerai-berai, Gatot dan serdadu pribumi lain kabur dari pos mereka. Karena Belanda sudah kalah, seragam mereka tanggalkan lalu naik kapal kayu ke Makassar. Waktu singgah di Makassar, Gatot ziarah ke makam pangeran di Ponorogo yang tak jauh dari pelabuhan. Dari Makassar, Gatot menumpang kapal ke Jawa, lalu pulang ke rumah orang tuanya di Banyumas. Dia disambut dengan syukuran keluarga karena tak ada kabar, bahkan dikira sudah mati dalam di Front Pasifik, menurut Briton tahun 1966. Setelah jadi freedman atau preman atau orang sipil, Gatot kemudian dipercaya Bupati Banyumas, Ganda Subrata, untuk menangani ketertiban sebagai kepala polisi. Di masa pendudukan Jepang, Gatot bergabung dengan tentara sukarela atau pembela tanah air disingkat PETA pada tahun 1943. Setelah mengikuti latihan 6 bulan sebagai Chudancho atau komandan kompi, dia kembali ke tanah kelahirannya lagi. Di Daidan atau Batalion PETA Sempyuh, Banyumas.
Kolonel Susalit, anak tunggal pahlawan nasional Kartini, jadi komandan Daidan tersebut. Setelah menjalani masa menjadi Sudanco, Gatot pun naik menjadi Daidanco atau komandan batalion. Di awal kemerdekaan, batalion peta yang dipimpinnya ikut masuk ke Tentara Keamanan Rakyat. Gatot pernah menjadi Panglima Divisi 2 Gunung Jati, komandan polisi militer. Dia pernah menjadi Panglima di Indonesia Timur. Di masa revolusi, dia pernah berpangkat Jenderal Mayor, tetapi karena turun lagi menjadi kolonel ketika ada penurunan pangkat besar-besaran bagi semua anggota TNI, menurut Matanasi 2016. Pada 1953, Gatot mundur dari ketentaraan dan tinggal di Ungaran. Dia sering pergi berburu di hutan, akan tetapi Gatot dipanggil kembali pada 1956 untuk menjadi wakil KSAD. Pangkat terakhir Letnan Jenderal. Sebagai serdadu, dia bisa tampil berangasan. Menurut kesaksian Brigadir Jenderal Suprapto, Gatot masyhur sebagai komandan yang dekat dengan bawahan. Ada kalanya dia suka memanggil bawahannya monyet. Gatot Subroto terkenal mudah bergaul dengan para bawahannya. Akan persahabatannya yang kasar dan keras, kekerasan dan kesuksesannya. Kekerasan dan kesukaannya menggunakan kata-kata mesum, meningkatkan reputasinya sebagai seorang komandan pasukan infanteri yang efektif. Sebagai mantan sersan, dia tak pernah berhenti untuk dekat dengan para bawahannya, yang seringkali dipanggil monyet. Sosok Gatot tidak hanya bisa ditemukan di buku-buku sejarah, tapi juga di film Kereta Api Terakhir, produksi tahun 1981, dengan dialek Ngapak atau Banyumasan. Berkali-kali Gatot menyebut kata monyet kepada bawahan-bawahannya. Film itu menggambarkan suasana revolusi di Banyumas ketika pangkat Gatot masih kolonel dan menjabat panglima militer di daerah tersebut. Monyet pun jadi sebutan untuk calon prajurit taruna atau capratar di Akademi Militer. Gatot termasuk orang yang sadar ihwal begitu kecilnya pengikut agama Buddha di Indonesia. Gatot pun menjadikan dirinya pelindung dari Buddha. Buddha yang dikenalkan Siddhartha Gautama adalah agama yang mengekang nafsu amarah dan mengajak para pengikutnya pada kedamaian nirwana. Gatot Subroto adalah seorang muslim. Sekali lagi terbukti bahwa dia seorang besar. Semasa hidupnya sebagai pelindung agama Buddha, dia tampak hadir dalam upacara-upacara keagamaan Buddha, antara lain pada upacara-upacara Waisak di Stupa Borobudur. Kepada umat Buddha Semarang juga pernah dihadiahkan sebuah patung Buddha besar berlapis emas seberat 1,5 ton yang berasal dari Muang Thai, menurut Umar tahun 76. Sarjana Peter Britton agak berbeda dalam melihat bagaimana kehidupan keagamaan pribadi Gatot Subroto. Menurutnya, Gatot Subroto mempunyai keengganan yang kuat terhadap Muslim, terhadap Islam, dan memeluk agama Buddha. Kekuatan kejiwaan Gatot dilukiskan dalam cerita mengenai kematiannya. Ia mendemonstrasikan suatu keterampilan yang dikenal di kalangan kejawen sebagai salah satu keterampilan tertinggi, yaitu kepandaian mati, yang meramalkan saat kematiannya sendiri dan dengan demikian mempermudah perjalanannya moksa atau pulang kepada Yang Maha Kuasa. Peter Britton juga membayangkan kematian Gatot yang mirip tokoh wayang Yudhistira, hanya diranjang dalam kondisi sekarat dan nyawanya sulit tercabut. Selama sehari semalam, Gatot mendapat serangan jantung hebat. Akhirnya dia meninggal di depan seorang ulama yang menasihatinya untuk membaca 2 kalimat syahadat, pengakuan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan kemudian ia meninggal dengan tenang, ungkap Peter Britton. Arkian, Gatot Subroto yang lahir di Timangsa 10 Oktober 1969 di Jatilawang, Purwokerto, itu wafat di Timangsanya 11 Juni 1962. Dia tetap dimakamkan seperti keinginannya dengan upacara agama Buddha di Desa Mulyoharjo, Gunung Unggaran. Seminggu setelah kematiannya,
Titi Mangsa 18 Juni 1962, Gatot ditahbiskan sebagai pahlawan nasional. Diambil dari referensi Wikipedia dari berbagai sumber.